harus mengubah dirimu untuk diterima orang lain. Tekanan sosial seringkali menjadi akar dari sebuah perundungan. Dan tekanan sosial seringkali terjadi di sekitar kita. Tapi, apa sih sebenarnya tekanan sosial itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amrita Yani Nisa, angkatan 3 dari 11 DKV1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan sosial yang dapat berubah menjadi sebuah perundungan. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Apa itu tekanan sosial? Tekanan sosial adalah dorongan atau pengaruh dari orang-orang di sekitar kita, seperti teman, keluarga, atau bahkan masyarakat luas untuk mengikuti norma atau gaya hidup tertentu yang tidak sesuai dengan diri kita. Seperti misalnya, kita terpaksa membeli barang-barang tertentu hanya karena itu sedang tren. Dan yang kedua, kita terpaksa mengikuti cara bergaul teman-teman kita, padahal kita tidak nyaman. Tekanan sosial bisa datang dalam dua bentuk, yaitu positif dan negatif. Tekanan sosial positif adalah saat di mana kita dimotivasi untuk melakukan hal baik, seperti teman kita mengajak untuk belajar atau berolahraga untuk sehat. Dan yang kedua adalah tekanan sosial negatif. Ini adalah tekanan sosial yang berbahaya, dan ini adalah saat di mana kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai diri kita, seperti merokok, lalu minum alkohol, dan yang terakhir adalah kita disuruh untuk melakukan hal-hal yang berbahaya hanya untuk dianggap keren. Tekanan sosial bisa muncul dari banyak sumber, dan yang paling umum adalah dari teman sebaya. Ketika kita berada dalam suatu kelompok dan seringkali kita merasa tertekan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain agar tidak dikucilkan. Selain itu, media sosial juga bisa memperburuk tekanan sosial kita. Kita sering melihat orang lain tampil sempurna di Instagram ataupun TikTok dan merasa hidup kita tidak sebaik mereka. Padahal yang kita lihat di media sosial hanyalah sebagian kecil dari kenyataan. Keluarga juga bisa jadi sumber tekanan. Misalnya, ketika orang tua memiliki harapan yang tinggi untuk kita, seperti harus masuk jurusan tertentu atau mengejar karir tertentu yang bukan minat kita. Tekanan sosial yang berlebihan bisa menyebabkan dampak yang sangat buruk bagi diri kita. Beberapa dampaknya antara lain, hilangnya rasa percaya diri, cemas berlebihan, bahkan takut berinteraksi dengan orang lain, keinginan untuk mengubah diri agar diterima oleh orang lain, gangguan tidur seperti insomnia atau sering terjaga tengah malam, stres dan kelelahan mental yang berkepanjangan. Tekanan sosial yang tidak terkendali bisa berubah menjadi sebuah perundungan saat kamu merasa dipaksa, dihina, atau dikucilkan karena tidak mengikuti norma-norma tertentu. Itu adalah bentuk perundungan. Contoh perundungan yang terjadi akibat tekanan sosial seperti dihina karena cara berpakaiannya, disudutkan atau dijauhi karena opini atau pandangan yang berbeda, dikomentari fisiknya seperti tinggi badan atau warna kulit kita, dan perundungan di dunia maya yaitu cyberbullying. Korban perundungan sosial sering merasa sangat terisolasi. Mereka merasa tidak ada tempat untuk mereka di dunia ini. Berikut adalah beberapa dampak jangka panjang yang bisa dirasakan. Seperti yang pertama, rasa rendah diri yang mendalam. Yang kedua, cemas dan takut berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, gangguan psikologis seperti depresi, bahkan gangguan makan atau perilaku menyakiti diri sendiri. Yang keempat, kehilangan rasa percaya diri dan perasaan tidak berharga. Meskipun tekanan sosial sangat berat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menghadapi dan mengatasinya. Beberapa langkah yang bisa diambil. Yang pertama, kenali diri sendiri. Tanyakan pada dirimu apa yang benar-benar kamu inginkan dan apa yang sesuai dengan nilai-nilai hidupmu. Jangan berubah hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Yang kedua, pilih lingkungan yang sehat. Cari teman-teman yang mendukungmu untuk menjadi diri sendiri. Teman sejati akan menghargai kamu apa adanya. Yang ketiga, belajar mengatakan tidak. Jangan takut untuk menolak ajakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau nilai kamu. Kamu berhak memilih untuk tidak ikut serta dalam sesuatu yang tidak nyaman. Yang keempat, cari dukungan. Jika kamu merasa tertekan atau sedang menghadapi perundungan, cari orang yang bisa dipercaya, seperti orang tua, guru, atau konselor sekolah.
Jangan biarkan diri kamu menangani semuanya sendirian. Yang kelima, jaga kesehatan mental. Lakukan hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia dan rileks, seperti olahraga, menulis di jurnal, atau berbicara dengan seseorang yang kamu percayai. Jadi ingat ya, kamu berharga apa adanya. Jangan biarkan tekanan sosial atau peruntungan mengubah dirimu. Kamu punya hak untuk jadi diri sendiri dan memilih jalan hidup yang kamu inginkan. Untuk kalian yang melakukan perundungan, jangan jadi alasan seseorang tidak makan hari ini. Jangan menjadi alasan seseorang membenci tubuh mereka sendiri. Dan jangan menjadi alasan mengapa seseorang tidak bergabung dalam sebuah obrolan. Dan jangan menjadi alasan mengapa seseorang membenci diri mereka sendiri, karena itu berbekas dalam jangka waktu yang lama dan dapat menimbulkan trauma. Dan kamu berharga jadi diri sendiri. Dan kamu cukup. Kadang kamu bertemu dengan orang yang tidak tahu cara menerima kamu. Bukan karena kamu kurang, tapi karena mereka yang tidak bisa melihat keindahan sisimu yang paling tulus. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tekanan sosial yang dapat berakibat perundungan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.